Selamat pagi, warga Jemaat GKE Parapah. Saya akan bacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Desember 2020. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 16 akan dilaksanakan ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus. Pendeta yang melayani, Pendeta Angelia Altriana, Pendeta Novaria Banjarnahor, dan Pendeta Mimi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 8.30 akan dilaksanakan ibadah tahun baru. Pendeta yang melayani, Pendeta Novaria Banjarnahor. Kemudian ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021, pendeta yang melayani adalah Pendeta Mimi. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Mimi. Kita akan menggunakan liturgi ibadah Minggu bentuk yang ke-1. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya kami atas nama Majelis Jemaat GKE Parapah mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita walaupun suasana pandemi COVID-19 saat ini. Pagi ini kita beribadah masih dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sebelum penatua diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Pujilah Allah, hikmatnya besar.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nyambut votum dan salam, kembali jemaat mengangkat pujian dari Kidung Pujian Satu Hal Yang Kurindu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku tidak adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini,
Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab pertama. Bacaan Alkitab pertama diambil dari kitab Yesaya pasal ke-62 ayat 1-12 dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari, sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberimu gandum lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diberolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, kita mengangkat pujian kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ku sadar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian syukur dan hormat kami kepadamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami. Bahkan saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Sebelum kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, biar Engkau memberkati kami sekalian, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami pahami dengan baik, dan kemudian boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau juga berkati hamba-Mu yang hari ini boleh Engkau percayakan kembali sampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah menyediakan hati kami menerima firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang kedua untuk kita pada minggu ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-18, berada dalam perikop firman yang telah menjadi manusia. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia yang berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita berada di penghujung tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Ia sudah menuntun, menjaga, memelihara dan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Terlebih kita bersyukur dan berterima kasih karena tahun ini kita boleh merayakan Natal. Sekalipun Natal tahun 2020 ini berbeda dibandingkan dengan Natal sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi sekalipun demikian, sukacita Natal tetap kita rasakan. Karena Natal membawa berita tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ini kita melihat dengan jelas diceritakan tentang siapakah Yesus itu. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Yohanes menegaskan tentang keilahian Kristus. Sedangkan pada bagian khotbah kita pada hari ini, yaitu ayat 14 sampai ayat yang ke-18, Yohanes menekankan tentang kemanusiaan Yesus.
Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Ada seorang uskup yang bernama Anselmus, uskup agung dari Inggris. Dalam bukunya berjudul Cur Deus Homo, yang diterjemahkan menjadi Mengapa Allah Menjadi Manusia. Di sana Uskup Anselmus berpendapat bahwa Allah menjadi manusia karena Allah tidak dapat menutup realita dari kuasa dosa yang menguasai kehidupan manusia. Realita kuasa dosa dalam kehidupan manusia sangatlah melukai hati Allah. Dosa manusia telah melawan kekudusan Allah. Padahal kekudusan Allah adalah seperti api yang menghanguskan sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Itu sebabnya setiap dosa yang diperbuat oleh manusia harus atau seharusnya dibinasakan. Tetapi pada sisi lain, siapakah di antara umat manusia yang mampu hidup benar? Hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Bukankah setiap manusia telah berbuat dosa? Dan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Itu berarti bahwa semua manusia telah berada di bawah hukuman dan murka Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu dan memperoleh keselamatan itu. Terlebih lagi apabila Allah memperhitungkan prestasi rohani manusia berupa perbuatan baik dan amal ibadah mereka. Maka tidak ada seorang pun yang berhasil dan mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah. Dan pada sisi yang lain, Allah sangat mengasihi manusia. Karena hakikat Allah adalah kasih sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Itu sebabnya Allah ingin mengampuni manusia. Dan untuk mewujudkan pengampunannya tersebut, Allah memutuskan untuk menjadi seorang manusia dengan tujuan agar dia dapat menjadi korban yang mendamaikan. Allah bersedia untuk mengorbankan dirinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa berasal dari kehidupan umat manusia, maka pengorbanan yang dilakukan oleh Allah tersebut harus terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga melalui pengorbanan Kristus, Allah dapat menebus dan mengadakan pendamaian atas dosa umat manusia. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 Rasul Paulus berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Itu sebabnya apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi mampu dilakukan oleh Kristus bagi Allah. Dalam kehidupan Kristus, Allah tidak hanya sekedar berfirman, tetapi di dalam Kristus Allah secara total dan hadir dalam realitas sejarah kehidupan umat manusia. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus dapat merasakan dan mengalami seluruh kelemahan manusiawi kita.
tetapi hidupnya tetap kudus dan tanpa dosa. Dapat kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konsekuensinya hanya Kristus yang dapat menjadi satu-satunya pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Sebab melalui Kristus Allah berkenan melimpahkan kasih karunia-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oleh karena itu setiap orang yang tinggal bersama dengan Dia akan melihat kemuliaan-Nya. Sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa sebagaimana dikatakan dalam ayat 14b. Kemuliaan-Nya di sini dimanifestasikan dalam kasih karunia dan kebenaran. Artinya bahwa melalui Yesus Kristus anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-12. Dan mereka yang percaya dibenarkan oleh Allah. Juru selamat yang dulu dinanti-nantikan oleh umat Israel melalui hukum Taurat Musa kini digenapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan berdiam bersama-sama dengan kita. Melalui dan di dalamnya lah kita dapat melihat kemuliaan Allah. Yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada anak-Nya yang tunggal. Kemuliaan di sini bisa mengacu kepada kebenaran Allah, kesucian dan kesempurnaan Allah, dan gambar Allah yang di dalamnya manusia diciptakan, namun kemudian dirusakkan melalui pemberontakan. Sedangkan anak-Nya yang tunggal merujuk kepada kepribadian Yesus yang tunggal. Hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Artinya bahwa hanya Yesus jalan untuk mengenal Allah dan kebenaran. Dan hanya melalui Yesus orang-orang percaya bisa menerima dan menikmati kasih dan kebenaran Allah. Hal ini kembali ditegaskan dalam ayat yang ke-18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian ayat yang ke-15, ayat ini adalah peneguhan dari Yohanes Pembaptis mengenai pra-keberadaan Yesus. Yaitu pra-keberadaan dan nubuatan yang meramalkan tentang atau serta meneguhkan bahwa ada Allah yang di atas dan melampaui semua sejarah, namun yang bekerja di dalam sejarah itu. Kemudian ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan tentang kasih karunia. Kasih karunia menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat. Yaitu kasih yang dinyatakannya kepada dunia ini melalui Kristus Yesus. Kasih itulah yang membenarkan setiap orang percaya. Dan melayakkannya untuk menerima kemuliaan yang abadi. Hukum Musa memang berasal dari Allah. Taurat itu adalah tahap persiapan, tetapi dia tidak lengkap. Oleh karena itu Allah melalui Yesus Kristus melengkapi dan menyempurnakannya dalam kasih dan kebenaran yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini mau mengajak kita sebagai orang percaya untuk kembali mengingat dan melihat kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dan kelahirannya kita rayakan bersama dalam perayaan Natal itu.
Dengan demikian semakin kita bisa melihat dan menikmati kasih Allah dalam hidup kita, maka semakin kokoh dan kuat jugalah iman pengharapan kita terhadap Dia di dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Sekalipun di dalamnya ada banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah manifestasi dari kasih Allah. Jalan untuk melihat, menikmati dan memperoleh kemuliaan serta kebenaran Allah. Oleh karena itu tetaplah Yesus menjadi dasar atas segala kehidupan anak-anak Allah. Dengan demikian kita tidak akan lagi bersandar kepada Allah-Allah lain. Karena hanya melalui Yesuslah kepastian akan kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu yang utama adalah Yesus. Yang paling hakiki adalah firman-Nya. Dan yang paling mendasar adalah Yesus yang datang mengunjungi hidup dan hati kita. Orang yang menempatkan Yesus sebagai yang terutama dan pertama dalam kehidupannya akan senantiasa diperbaharui dalam hidupnya. Kasih Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus untuk kita harus juga kita nyatakan kepada dunia ini untuk kemuliaan-Nya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, atas firman yang boleh kami dengar. Biar ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, yang senantiasa akan percaya, menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami tiap-tiap hari. Teristimewa kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tahun 2020 ini. Engkau menuntun, menjaga, memelihara dan memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam setiap keadaan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Baik kami dalam keadaan sehat, sakit, susah, senang, dalam sukacita bahkan dalam penderitaan sekalipun. Teristimewa Tuhan, kami ucap syukur karena kami boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini. Sekalipun berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 yang terjadi di muka bumi tidak terkecuali di tempat kami ini. Tapi sukacita Natal tetap boleh kami rasakan, karena Natal membawa berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih bagi mereka yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan, biarlah mereka boleh tetap merasakan sukacita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan bertambahnya usia kelahiran maupun ditambahnya usia perkawinan mereka, mereka semakin dekat kepadamu. Mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan
dan bahkan semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau hadir dan melawat, menyembuhkan mereka melalui setiap upaya mereka lakukan. Begitu juga Tuhan bagi saudara-saudara kami hidup dalam penderitaan, kesusahan, kemiskinan. Engkau hadir, menghibur, menguatkan, beri kecukupan, bahkan kelimpahan berkat bagi mereka. Engkau memberkati setiap rumah tangga Kristen, biar damai sejahtera-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dari kecil sampai dewasa, baik sedang dalam pendidikan, mencari pekerjaan, dan biarlah jadikan anak-anak kami anak yang sukses dan terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau juga memberkati gereja-gereja di muka bumi ini, biarlah gereja terus bersaksi tentang kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai di daerah, agar mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan serta takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil, jujur, dan benar. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah sudah berlangsung dengan baik. Siapapun nanti Tuhan dalam keputusan terakhir terpilihnya pemimpin bangsa atau secara khusus Kalimantan Tengah ini, boleh kami dukung, dan biarlah Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga Kalimantan Tengah boleh sejajar dengan daerah maju yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2021 nanti, yang semuanya menjadi sebuah misteri bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami di tahun 2020, Tuhan yang sama akan menyertai kami di tahun 2021 yang akan datang. Oleh sebab itu biarlah kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu dalam tuntunan dan kasih-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan, sehingga segala sesuatu boleh kami ada di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajar muridnya berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat yang kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ada saatnya kita akan persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami untuk umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Mari puji Raja Sorga,
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.